Siap, berdiri, hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Silakan bikin doa, ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin kita dalam doa. Semoga pelajaran kita hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, Bapak perhatikan kondisi kelasnya sudah baik, bersih dan rapi. Dan Bapak perhatikan semua kursi sudah terisi, berarti tidak ada yang alfa ya. Ketua kelasnya tidak ada yang alfa. Oke. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sebelum kita mulai pelajaran kita agar kita lebih semangat di dalam belajarnya. Ya, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita mengambil sikap sempurna. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jaga Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu Lia dengan Nurul telah menyiapkan lagunya, telah bikin lagu. Kita bisa menyanyikan dengan semangat. Baik, sebelum Bapak mulai ini ya, sebelum Bapak mulai pelajaran kita hari ini, kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat pagi. Bisa nggak? Selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat pagi. Gitu ya, biar lebih semangat ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, itu tadi kan tanpa gerakan kan. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab lagi pagi, 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 semangat pagi. Gitu ya. Jadi tangan kanannya digenggam, lalu digoyangkan aja. Ya. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 semangat pagi. Ya, bagus. Ini semuanya dalam keadaan semangat. Ya. Bapak ucapkan juga selamat datang kepada kalian semua di pembelajaran baru. Ya, pembelajaran baru ini kalian sudah di kelas 12. Jadi materinya juga baru. Ada banyak hal nanti di dalam sosiologi yang akan kalian pelajari di semester ini. Ya, di semester ini. Baik. Di masyarakat, ya, di masyarakat kita mengetahui bahwa perubahan yang terjadi itu tanpa kita sadari itu sudah kita alami. Contohnya seperti apa?
Ada yang bisa menyebutkan nggak perubahan-perubahan yang kalian alami di dalam kehidupan masyarakat? Yang kalian alami aja di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ada nggak? Contohnya? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Contohnya apa Lydia? Contohnya kan di masa pandemi sekarang kan, Iya. yang dulunya kita bisa keluar bebas nggak menggunakan masker, tapi sekarang kita bisa keluar harus menggunakan masker dan jaga jarak. Oh iya, ya itu betul sekali ya. Jadi itu salah satu perubahan yang kita alami saat ini, yaitu di musim pandemi. Misalnya dulu kita itu nggak kepikiran, kita nggak kebayang di dalam kelas itu harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian kita harus menjaga jarak. Itu kan tidak pernah kita terpikirkan sebelumnya terjadinya pandemi di dunia ya. Jadi itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh yang telah disebutkan oleh salah satu teman kalian tadi, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial itu sendiri. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bukan. Ada yang masih ingat? Bukan. Ada yang masih ingat? Setiap ilmu itu harus ada. Setiap ilmu pengetahuan harus didasarkan pada dari T hurufnya. Teori perubahan sosial. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita mempelajari teori perubahan sosial. Di mana minggu lalu kita mempelajari teori perubahan sosial itu ada dua. Yang pertama itu disebut dengan teori evolusi, kemudian ada yang disebut dengan teori siklus. Dan untuk hari ini materi kita itu adalah tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi di masyarakat itu bentuk-bentuknya apa saja nanti akan kita pelajari secara bersama-sama. Ya, adapun nanti di dalam pembelajaran kita nanti, ya Bapak harapkan nanti setelah kita mempelajari ini, kalian itu bisa menyebutkan, kemudian menganalisis dan menunjukkan dari bentuk-bentuk perubahan sosial yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ingat ya, ada 3 tujuan yang akan kita capai dari pertemuan kita hari ini, yaitu kalian bisa menyebutkan, kemudian menganalisis dan menunjukkan bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri ya. Oke, ada yang mau ditanya sebelum Bapak lanjut ke materi perubahan dan bentuk-bentuk perubahan sosial? Sudah, oke, sudah jelas ya. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, ini kalau kalian mempelajarinya dengan baik dan benar, ini sangat membantu sekali dalam pemahaman kalian tentang perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kalau kalian sudah mengetahui dan memahami perubahan, itu nanti ujung-ujungnya itu bisa membantu kalian untuk sebagai filter mana perubahan sosial yang baik dan mana yang buruk yang bisa kalian terima, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mana yang bisa kalian terima dan mana yang bisa yang kalian tolak ya dalam perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat nanti. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memberikan sebuah tugas. Nanti tugasnya seperti ini. Bapak bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Nanti kelompoknya mendiskusikan gambar yang Bapak sajikan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri. Nah, dari gambar itu nanti kalian diskusikan apakah gambar ini termasuk ke bentuk perubahan sosial apa? Ya, bentuk perubahan sosial apa? Paling tidak itu kalian sebutkan dia bentuknya apa, kemudian definisinya, kemudian alasan kelompok kalian menyatakan gambar ini termasuk bentuk perubahan yang ini. Ya misalnya, ya seperti itu. Jadi nanti perwakilan 4 kelompok, 1 orang maju. Kelompoknya sudah Bapak tentukan sebelumnya, jadi kalian bisa bergabung. Kelompok 1 Nurul, kelompok 2, kelompok 3, dia, kelompok 4. Oke. Jadi medianya bisa dilakukan. Sudah bergabung di kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang mari kita lihat materinya.
Oke, bentuk-bentuk perubahan sosial itu bentuk-bentuk perubahan sosial yang akan kalian kalian pelajari, ya kalian pelajari. Tapi sebelum itu, untuk menambah materi kalian juga, untuk pengetahuan kalian, Bapak ada cuplikan video. Jadi nanti kalian amati, ya kalian berikan tanggapan dari video yang kalian amati terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nanti Bapak tampilkan videonya, ya. Tolong amati dengan seksama, ya. Nanti ditulis dari menurut pendapat kelompok kalian, nanti dibacakan, ya, dibacakan di depan, ya, dibacakan di depan. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tampilkan videonya mengenai tugasnya? Selfie? Ada yang ditanyakan? Ada. Oke. Kalau tidak ada, Bapak akan lanjut. Jadi bisa ditulis di kertas yang sudah Bapak siapkan. Revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 ini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya temuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Baik, itu videonya, video untuk pembelajaran kita.
tentang revolusi industri, khususnya di revolusi 4.0 atau yang biasa disebut dengan revolusi 4.0 ya. Jadi dari video itu seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, itu tugasnya tadi, itu dari video itu kaitannya dengan materi bentuk-bentuk perubahan sosial itu apa ya kaitannya ya, apa kaitannya. Nanti dari bahan ajar bisa kalian baca, kalian pahami, kemudian kalian analisis kira-kira revolusi 4.0 ini termasuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial yang mana dan berikan alasannya nanti disampaikan di akhir pelajaran ya, di akhir pelajaran. Oke, itu tugas yang pertama ya, tugas yang pertama. Sekarang kita kembali ke slide. Kalian bisa perhatikan slide yang Bapak tampilkan. Ya. Nah, ini sebelum kita masuk ini ada pertanyaan dulu. Apakah di sekitar tempat tinggal kita itu mengalami perubahan sosial seperti pada gambar materi kita hari ini? Pada gambar materi kita hari ini yaitu macam-macam bentuk perubahan sosial. Ada yang perubahan sosial berdasarkan waktu, ada yang perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, kemudian ada perubahan sosial berdasarkan pengaruh, dan ada perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, sekarang Bapak tanya, di kehidupan sehari-hari itu bisa nggak kalian berikan salah satu contoh yang kira-kira itu berkaitan dengan salah satu poinnya dari keempat poinnya dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin dari sumber referensi belajar yang kalian dapati, entah itu dari buku pelajaran atau bahan ajar yang Bapak berikan, atau itu dari sumber internet yang biasa mungkin yang kalian baca ya di rumah. Ada enggak? Kira-kira apa contohnya? Ada yang bisa? Ayo. Ada yang bisa? Ini ada 4 poin ini. Ada yang bisa? Fadil, mau jawab? Silakan. Kira-kira apa Fadil? Kamu mau menyebutkan yang mana nih? Kira-kira contohnya yang kamu tahu, yang kamu pahami. Yang mana? Misalnya kalau yang pengaruh, ada enggak kira-kira? Contohnya seperti ini. Kalau Fadil itu setiap tahun ajaran baru itu gonta-ganti pakaian dengan model rambut, itu ada kaitannya dengan bentuk perubahan sosial nggak, Selfie? Ada enggak? Ada. Lydia, kira-kira apa itu? Kata Selfie tadi ada. Ada. Ganti rambut, gaya rambut, kemudian mode pakaian. Kira-kira ada enggak? Jawabannya tadi ada. Lalu masuknya di mana kira-kira bentuknya itu? Itu kan sering itu kita alami kan? Kan? Paling enggak tas, sepatu. Mungkin berdasarkan perkembangannya kayak Pak, mungkin karena tahun lalu realitasnya berbeda dari tahun yang sekarang. Oh, seperti itu ya. Gimana Pak De? Betul atau salah tuh? Menurut Lydia? Gaya rambutnya mungkin ada perubahan. Oh gitu. Gimana Pak De? Betul atau salah? Betul, Pak. Betul. Yakin? Kalau mode dengan gaya berpakaian itu di situ, ada yang bisa betulkan nggak? Kurang tepat ya menurut Bapak? Ada enggak? Ada ya. Coba dibaca najarnya. Ada enggak itu? Mode pakaian dengan gaya rambut itu masuknya di mana? Ayo. Ya, karena tidak ada yang ini ya. Jadi kalau gaya rambut dengan mode pakaian itu masuknya di berdasarkan pengaruh. Betul, Selfie. Pertama Selfie dulu. Ya, jadi kalau gaya rambut sama mode pakaian itu masuknya ke pengaruh. Di pengaruh itu kan ada 2 ya. Betul nggak Selfie? Ada 2 nggak? Ada 2 ya pengaruh itu ya. Ada yang
Ini apa? Ada yang pengaruhnya itu kan ada dua. Ada yang, ayo, ada yang bisa bantu? Ada yang pengaruhnya bersifat, ayo, selfie, coba selfie aja deh. Apa? bersifat progres dan regres. Kurang tepat. Jadi Bukan. Ayo, berdasarkan pengaruhnya. evolusi dan revolusi. Bukan. Apa ya? Ayo. Ayo. Masih depan. Ayo. Wah, itu di kehidupan sehari-hari kalian mengalami itu. Kalau kalian tidak bisa itu apa? Ada yang bisa? Ayo angkat tangan. Kan berdasarkan pengaruhnya ada dua. Ayo. Ada yang besar dengan ada yang kecil. Ya, wah, ada itu ya. Di materinya ada yang besar, ada yang kecil. Oke, baik. Jadi kalian pahami dulu. Coba kalian tugasnya nanti amati gambar, kemudian sesuaikan dengan bahan ajar yang telah Bapak siapkan. Nanti kalian jawab dan hasilnya nanti kalian presentasikan di depan, termasuk tugas 1 video, kemudian tugas 2-nya mengamati gambar. Nanti yang tugas 3-nya di akhir. Ya, ada 3 tugas kita hari ini. Oke ya, itu ya. Jadi kita lanjut. Ini tugas kelompok 1. Kelompok Fadil sama Nurul. Gambar 1 dan evolusi industri. Tugasnya ini kira-kira bentuk perubahan sosial apa untuk kelompok kalian? Ya. Nanti kalian diskusikan berdua, kalian baca di materinya, bahan ajarnya, boleh dari internet, boleh dicocokkan dengan materinya, kalian pelajari, pahami benar-benar, nanti disampaikan di teman-temannya ya, untuk teman-temannya. Sekarang gambar 3 dan 4 kelompok 2. Oke ya. Ini masuk ke bentuk perubahan sosial yang mana? Ya, gambar ini, gambar 3 dan gambar 4. Itu ada gambar tentang program KB itu, sama yang ini yang bencana alam. Ya. Sudah jelas tugasnya? Oke ya. Gambar 5 dan 6 itu kelompok 3, kelompoknya Lydia. Ya. Ini ada gaya rambut sama mode ya. Kemudian kalau yang di bawahnya di gambar 6 ini ada agraris, industri, kemudian era informasi ya. Jadi perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat era informasi. Ya, nanti Bapak tampilkan berulang-ulang kalau kalian pengen lihat lagi ya. Sekarang kelompok 4. Selfie, kira-kira bisa dipahami enggak gambar 7 ini tentang apa, Selfie? Kalau menurut kamu nih, orang sedang apa ini kalau menurut kamu? Bukan itu. Coba perhatikan benar-benar. Ini bukan. Ini kira-kira ini apa yang di bawahnya nih? Ini Selfie, kira-kira apa nih yang di bawahnya? Ini petugas listrik ini Selfie. Kabel listrik. Petugas listrik sedang memasang listrik, itu masuk desa. Ya. Itu masuknya di bentuk perubahan sosial yang mana ya? Nanti dicek di bahan ajarnya ya, periksa lagi. Gambar 8 ini peperangan ya. Peperangan, penggunaan bom yang diledakkan di pemukiman. Gambar 9 ini telepon ya, telepon. Kira-kira handphone ini masuknya kemana? Kira-kira masuknya kemana? Ini untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti bisa beda-beda ya pendapatnya. Apakah masuk ke yang berdasarkan pengaruhnya, ya, berdasarkan waktunya, arah perkembangannya, ya, itu bisa nanti. Itu menurut kalian masing-masing ya. Nanti baru kita ambil kesimpulan dari materi kita. Oke, ini tugasnya. Ya, ini dia.
Ini sebutkan jenis-jenis perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kalian sebutkan. Kemudian analisislah setiap perubahan-perubahan sosial menurut pemahamanmu, ya. Kemudian di lingkungan masyarakat atau kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas dari perubahan sosial yang dialami oleh anggota masyarakat, tunjukkanlah jenis perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat. Oke, ya. Itu tugas tambahannya ya dari gambar tadi. Oh iya. Ini tugasnya ya. Jadi dikerjakan ya. Kerjakannya tugas semuanya. Jadi tugas satu video, yang kedua tadi gambar. Nah, dan ini sebenarnya membantu kalian dari menjawab yang gambar tadi. Ya. Boleh diisi di di belakang boleh, tidak apa-apa. Memang tulis saja di belakang tidak apa-apa. Ya. Jadi dikerjakan itu ya. Nanti kalau kalian menjawab tugas itu akan sangat membantu nanti kalian menyimpulkan dari kelompok kalian tentang gambar-gambar tadi yang Bapak tunjukkan. Yang Bapak tunjukkan ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau dia enggak, hanya sebutkan. Artinya hanya menyebutkan, tidak menjelaskan, tidak dijelaskan. Jadi hanya disebutkan aja ya. Sebutkan jenis-jenis, berarti kalian hanya menyebutkan, tidak menjelaskan. Sesuai dengan tujuan belajar kita, kalian hanya menyebutkan, menganalisis, lalu menunjukkan gambar-gambar kita pelajari hari ini. Mudah ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Ini. Iya, oh itu yang ini dulu, kalian kerjakan dulu. Kan udah nanti oh itu nanti ini dulu gambarnya, nanti itu kesimpulan kelompok kalian. Itu kan hanya menentukan aja sebenarnya, gambar itu mudah sebenarnya. Cuma tadi kan pakai revolusi industri kan. Yang mana? Tiga. Gaya rambut, terus model pakaian, ada yang agraris, ya, Industri. Oke, ada yang ini, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Bapak, nanti Bapak panggil. Jadi fokus pelajaran kita di sini tentang bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Tadi ada 4 ya, ada 4 kategori dari perubahan sosial itu sendiri. Dari satu kategori itu dibagi lagi ya. Masing-masing menjadi dua bagian. Adil, sudah bisa? Kalau nomor 2, itu menurut kalian ya. Analisislah setiap jenis perubahan-perubahan sosial menurut pemahamanmu. Jadi yang kalian analisis di sini itu adalah gambar dari masing-masing kelompok ya.
gambar dari masing-masing kelompok. Ya. Misalnya kalau dari kelompok 1 tadi tentang gambar 1 dan 2 ya, suku anak dalam dengan revolusi industri ya. Nah, dan seterusnya kelompok yang lain juga seperti itu. Jadi kalian analisis gambar masing-masing yang ditugaskan di kelompok kalian. Itu menurut pendapat kelompok kalian ya. Jadi Bapak tidak dalam posisi menyalahkan nanti kalau menurut analisis kalian. Hanya Bapak nanti menambahkan saja. Kalau yang kedua itu analisis, kalau yang ketiga ya, yang ketiga kalian menunjukkan. Jadi kalian menunjukkan di sini, kalian memberikan contoh ya. Kalian memberikan contohnya. Nah, dari yang kalian pahami, bisa dari sumbernya materi aja atau sumber internet. Ya. Bisa. Jadi tugas ini membantu dari tugas yang pertama yang Bapak berikan. Yo, gimana? Sudah bisa? Kalau ada yang kurang jelas, yang kurang dipahami, nanti sampaikan ke Bapak saya. Nanti Bapak panggil dulu ya. Oh bisa. Gambar 1 dan 2. Oke. Kalau ada kelompok lain yang mau Bapak tampilkan ulang, boleh request ya. 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 Ya, gambar kalian tadi. Bukan. Kalian kelompok 2 kan? Kalian kelompok berapa? Kelompok 2 kan? Kelompok 2 yang ini 3 dan 4. KB sama bencana alam. Ya. KB sama bencana alam. Ini kelompok 2. Ya. Boleh. Misalnya dari gambar tuh kalian jelaskan menurut pendapat kalian. Oh ini termasuk ini. Itu? Oh kelompok 3. Kelompok 3. Oh ya. Jadi itu perubahan era yang dari 6 itu, era agraris, industri, dan informasi ya. Tolong maskernya dipakai aja. Fadil. Nah.
Sudah bisa? Belum. Ini bisa kalian menurut kalian juga ya, jadi tidak harus sama persis dengan buku, jadi menurut kalian juga ya, pendapat kalian. Gimana, Kelvin? Kalau yang satu itu kalian sebutkan semua ya. Yang tugas yang itu ada 3 pertanyaan tadi ya. Jadi kalian sebutkan semua ya. Semuanya ya. Jadi tidak hanya menyebutkan yang tugas dari kelompok kalian saja, tapi tugasnya kalian sebutkan semua. Nanti baru kalian jelaskan dari gambar kalian itu masuknya di mana ya. Oke ya, paham ya? Soal nomor 1 ya. Iya, ya. Betul, betul. Ya. Gimana kelompok 1? Menurut kesulitan? Gimana? Jadi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ini perubahan ini bisa diambil dari gambar atau Semuanya. semuanya Dari materialnya. dari materi. Masukkan ke sini. Saya buka materialnya. Ya semuanya. Ya. Ya, ya. Jadi nanti Bapak minta setiap kelompok maju ya. Maju nanti menyampaikan hasilnya ya. Perwakilan. Kelompok 1 sudah? Kalau yang nomor 2 nya bisa dimengerti pertanyaannya, tugasnya? Yang nomor 2. Jadi nomor 2 itu kalian kembali ke gambar kalian masing-masing ya. Yang Bapak tugaskan tadi ya. Jadi menurut diri sendiri Menurut kelompok kalian itu masuknya di mana di gambar yang Bapak tugaskan?
Oh iya. Ya? Sudah nggak? Oh iya. Nah, jadi selain dari materi ajar yang kalian kemukakan, nanti menurut pendapat kalian juga boleh nanti ditulis, ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti gimana kelompok 1? Sudah? Sudah? Ya, tinggal nomor 2. Nomor 2. Oh ya, menunjukkan. Ini salah satunya aja. Kalau nomor 2 itu berdasarkan materi aja dengan pendapat kalian juga jadi masukan ya, analisisnya berdasarkan dari sumber belajar kalian. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya, boleh sampaikan ke Bapak. Pak, Yang ketiga bisa dapat dijawab dari pemahaman kelompok. yang nomor 3. Oh iya iya, bisa. Ya bisa. Jadi kalian di sini tunjukkan itu maksudnya kalian berikan contohnya. Misalnya dari wilayah di itu. Wilayah kita. Ya, di lingkungan di sekitar kita. Ya. Nanti kalian ketika menyebutkan itu masuknya kemana gitu ya. Bentuk perubahan sosial apa gitu ya dari contoh yang kalian sebutkan. Misalnya sekarang belajar secara online gitu kan, itu masuknya kemana kalau gitu, ya. Atau yang dulunya pakai masker, yang sekarang pakai masker dulunya enggak, itu masuknya kemana gitu. Atau ketika mau di bank kalian harus social distancing atau menjaga jarak, itu masuknya kemana
Dan di sana kalau ada bencana alam, misalnya tiap tahun itu terjadi banjir gitu, sehingga kemungkinan penduduk itu berpindah gitu, ke tempat yang tinggi. Nah itu masuknya kemana? Itu salah satu biasanya dalam kehidupan sehari yang biasa kita temui atau kita jumpa, ya. Atau yang dulunya belajarnya nggak pernah online, sekarang jadi online, pakai WhatsApp, pakai Zoom meeting, pakai Google Meet, ya. Nah itu masuknya kemana menurut pendapat kalian? Nanti kita simpulkan bersama-sama, ya. Setelah kalian menyimpulkan dari kelompok kalian masing-masing. Oke, waktunya 10 menit lagi, Bapak Ari. Ya, kelompoknya tolong dipersiapkan, disampaikan di depan. Paling tidak 3 poinnya kalian sampaikan, ya. Tugas yang pertama kalian sampaikan, ya. Yang mana? Oh. Kalau yang tidak direncanakan itu memang tidak direncanakan sama sekali. Saya tidak rencanakan dari pandemi ini maksudnya sih. Ini contoh lain yang kalian tahu. Selain dari gambar yang kita tampilkan, ya. Banjir salah satu bencana alam, ya. Kalau mau lebih eksplisitkan lagi, diterangkan lagi, boleh diberi keterangan. Misalnya banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, ya. Itu bencana alam. Ada yang sudah? Belum, ya? Oh, Bapak tampilkan lagi gambarnya, ya, atau membantu kalian. Iya, Bapak? Nurul? Oh ya, jadi kalian diskusikan aja berdua, ya, karena sudah dibentuk kelompok, diskusikan dulu. Gimana, ya, sudah? Jadi materinya hari ini mudah, ya. Kalian hanya bentuk-bentuk saja, ya, tinggal dipresentasikan. Oke, 5 menit lagi. Tolong kelompoknya siap-siap dari sekarang disampaikan di depan, ya. Jadi tugas satunya tadi kalian mengamati video, kalian juga harus berikan pendapat kalian, nanti disampaikan dari video itu, ya, bentuk perubahan yang mana menurut kalian, ya. Kemudian yang keduanya tadi dari gambar, kemudian tugas.
yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, yang katanya. Iya. Coba dulu ya. Coba Bapak lihat yang sudah kalian rancang. Katanya seperti apa? Coba. Allah. Sudahnya. Yang videonya sudah? Komentar videonya. Tinggal ya yang revolusi industri 4.0. Kalian komentari itu menurut kalian itu maksudnya bentuknya gimana, alasannya kenapa ya? Itu sih. Yang mana lagi? Oh ya, gambar kalian tadi kan? Ini kan gambarnya. Ya, kenapa? Pertama dari video itu kalian tentukan masuk ke bentuk perubahan yang mana. Tentukan yang mana, apakah dia yang cepat, lambat, dikehendaki, tidak dikehendaki. Dikehendaki atau tidak dikehendaki itu maksudnya direncanakan atau tidak direncanakan ya. Kemudian besar, kecil, lambat, cepat, atau bisa aja dia itu masuk ke beberapa bentuk perubahan. Bisa masuk ke cepat, bisa masuk ke tidak direncanakan, bisa masuk ke direncanakan atau ke besar gitu ya. Tapi harus kalian beri alasannya. Kenapa masuk ke tiga-tiganya misalnya, atau kenapa bisa masuk ke dua-duanya gitu. Diberikan alasan gitu ya. Yang dua ya. Oh iya. Iya, maksudnya yang mana ini? Kan dia kan ada dua, bukan pengaruh itu kan? Pengaruh ada dua kan? Pengaruh kan ada dua. Enggak. Tadi disebutkan juga. Ini berarti gitu disebutkan juga, bukan hanya pengaruhnya aja ya. Ini ada pembagiannya lagi itu. Jadi bukan hanya disebutkan dari 4 itu ya, tapi dari 4 itu kan ada yang lebih spesifik lagi kan? Ada yang lebih spesifik lagi kan? Yang ini perubahan berdasarkan waktu, itu kan ada yang lebih spesifik lagi kan? Dibagi menjadi 2 kan? Berdasarkan sudut pandang juga 2. Kemudian berdasarkan pengaruh itu juga ada 2. Itu kalian sebutkan di bagian mana masuknya ya. Kemudian arah perkembangannya ya. Terus sudah mengapa ini? Ya, progres dan regres, kemajuan dengan kemunduran.
Oke, ya sebentar lagi 5 menit lagi, ya. Coba beri waktu 5 menit. Progres, kemajuan, progres, kemunduran. Ya, ya Rosita. Ya, sama. Gimana sampai sudah? Nah, nomor berapa lagi? Oh, nomor 3. Oh, nomor 3 itu kan hanya menunjukkan aja kan? Apa? Itu yang sesuai sama-sama. Sesuai sama-sama. Sebenarnya kan tujuannya bagus. Oke, 2 minutes.
itu dia masuknya ke bentuk perubahan sosial apa? Apakah dia hanya masuk ke 1 atau 2 atau 3 atau berapa gitu. Itu kan ada 8 sebenarnya kan, bentuk perubahan sosial itu ada 8 kan dari materi kita. Nanti udah dijelaskan, kita beri alasan lagi tuh Pak. Oh iya iya. Alasan perubahan apa? Misalnya dari video itu masuknya masuk di bentuk perubahan sosial, misalnya direncanakan, kemudian masuk perubahan sosial besar, kemudian masuk perubahan apa lagi, misalnya progres. Kalian sebutkan alasan kenapa? Ya. Kenapa dia masuk? Apakah misalnya revolusi itu memang sudah direncanakan misalnya kan? Atau kalau progres misalnya revolusi itu memberikan dampak yang positif itu bagi masyarakat. Oke ya, sudah bisa ya? Oke ya, jadi waktunya sudah cukup. Jadi Bapak persilakan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Jadi kelompok yang lain bisa menyimak atau memperhatikan dengan baik apa yang telah mereka diskusikan di masing-masing kelompoknya ya, di masing-masing kelompoknya. Kelompok 1 siap? Belum. Oke. Kalian bacakan aja ya hasil diskusinya ya. Bapak pengen dengar. Nanti baru kita beri tanggapan. Nanti Bapak beri tanggapan dengan teman-teman yang lain ya. Sudah? Atau kelompok siapa yang siap aja dulu? Kalau kelompok 1 belum, bisa kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok yang duluan maju dapat nilainya ya plus. Siapa yang duluan maju, Bapak beri nilai plus dulu. Yang dibahas kan revolusi industri sama tugas tadi kan Pak? Iya ya. Kalau kelompok 3 siap boleh. Jadi nilainya Bapak lebihkan. Ya. Kelompok 2, Ratna. Di mana? Kelompok 1 siap? Belum. Sudah? Oke, sudah. Waktunya sudah cukup ya. Cukup ya. Jadi Bapak minta komentar yang video sama tugas yang tadi ya, 3. Itu saja. Ya. Sudah. Kalau kelompok 1 perwakilannya Nurul, kelompok 2 Ratna, kelompok 3 Lydia, kemudian kelompok 4 itu Selfie. Ya. Bapak beri kesempatan yang pertama ke kelompok 1. Bapak silakan waktu dan silakan di depan. Maskernya tetap di kelompok lain. Kalau perhatikan dulu, kita diam saja, kita perhatikan dengan seksama ya dari hasil diskusi kelompok 1 ya. Ya video, setelah video baru kita kasih. Silakan dulu sampaikan hasil diskusinya. Ya, kenapa bisa masuk ke perubahan waktu? Bisa mempercepat teknologi dan informasi. Dan perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat yang besar. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh dari yang direncanakan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan yang maju dan bisa mempermudah bagi masyarakat. Oke, tugasnya. Oh, itu tentang video tadi ya. Berarti masuknya ada 3 ya. Yang pertama apa? Waktu. Waktu berdasarkan apa? Cepat atau lambat? Cepat. Yang keduanya? Yang keduanya? Perkembangan, progres. Oke, yang ketiga tadi? Besar. Oh,
tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, Bapak minta perwakilannya presentasikan di depan. Ratna, silakan. Yang mana? Oh, yang video. Oke, kelompok mana yang siap? Kelompok video siap? Oke, silakan. Sampaikan hasil diskusinya ya, Lydia ya. Jangan terlalu kaku ya. Bawa santai saja penyampaiannya. Pertama, saya berjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri termasuk perubahan sosial yang secara cepat dan dia juga termasuk dalam perubahan sosial besar. Karena dimasukkan ke dalam perubahan sosial cepat, yang dilakukan revolusi industri perkembangannya sangat besar dan lumayan cepat. Terus dia dimasukkan ke dalam pengaruh industri besar bagi masyarakat karena dia berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah, Pak? Sudah? Oke. Yang kedua lagi. Berarti cepat dengan yang besar ya? Sama besar. Dia Oke. cepat sama besar. Berarti revolusi 4.0 masuknya ke cepat dengan yang besar. Oke. Udah. Tugas keduanya. Tugas keduanya, soal yang pertama, sebetulnya definisi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, ada perubahan sosial lambat atau evolusi. Kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Ketiga, perubahan kecil. Keempat, perubahan besar. Kelima, perubahan yang dikehendaki. Keenam, perubahan yang tidak dikehendaki. Ketujuh, perubahan sosial progres. Dan kedelapan, perubahan sosial regres. Oke. Untuk yang nomor 2, kami menganalisis beberapa macam jenis perubahan sosial menurut pemahaman kami. Iya. Yang pertama ada perubahan sosial gaya rambut. Gaya rambut termasuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh yang sangat kecil. Dikarenakan gaya rambut hanya berpengaruh di lingkungan kecil atau di lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Iya. Yang kedua, pengaruh model pakaian. Model pakaian termasuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh kecil. Karena kebanyakan orang kalau berpakaian pasti ingin sekali mengikuti fashion atau tren terbaru saat ini. Yang ketiga, era agraris. Era agraris adalah era mengenai pertanian atau cara hidup petani. Cara hidup petani yang berada di pedesaan untuk mengelola berbagai macam usaha pertanian yang ada di desa. Yang kedua, era industri. Era industri adalah era kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang ada. Yang ketiga, era informasi. Informasi adalah hal yang berkaitan dengan pemberitahuan atau memberi kabar berita tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Oke, itu masuknya yang kecil atau yang besar? Yang Ah. industri. Nah, ya. Masuk kecil atau besar? Yang industri masih bisa. Oke, besar. Ya. Betul? Sudah? Sudah. Sudah ya. Tepuk tangan. Bagus sekali. Mantap ya. Boleh? Boleh? Sudah? Boleh? Tidak masalah. Dari kelompok 1 dan 3 yang sudah maju tadi, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya? Atau sudah dipahami atau sudah jelas? Coba maju dulu ya. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Coba. Tidak apa-apa. Ratna. Tidak apa-apa, maju aja. Nah, kamu maju aja baca dari hasil diskusi kalian. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Salah tidak akan Bapak hukum. Ya. Atau kelompok 4 dulu selfie. Belum juga. Sudah baca yang ada aja kelompok 2. Tidak apa-apa. Yang ada aja tidak apa-apa. Lihat. Coba.
Oke, sampaikan ya. Ya. Berdasarkan hasil diskusi kami, BKKBN adalah suatu perubahan yang direncanakan, selalu melalui perencanaan terlebih dahulu. Dengan sistem yang teratur dengan direncanakan terlebih dahulu tersebut dinamakan rekayasa sosial atau social engineering, atau yang biasa disebut sebagai perencanaan sosial atau social planning. Jadi wujud dari perubahan sosial yang direncanakan atau dikehendaki misalnya proses pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dan program berencana. Ya, itu saja. Itu saja. Sudah? 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 Oke, sudah. Oke, silakan duduk. Kelompok 4, ayo. Jadi tugasnya ada 2 ya, video sama tugas yang 3 pertanyaan tadi ya. Jadi 4. Ayo Selvi, silakan Selvi. Ayo, waktu Selvi. Sudah setengah, ayo. Oke. Sebelum kita ambil kesimpulan, tolong kelompok 4 silakan sampaikan pendapatnya. Menurut analisa dari kelompok kami, revolusi industri termasuk dalam perubahan sosial besar karena membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek dan termasuk dalam perubahan berencana karena setiap perubahan selalu melalui perencanaan terlebih dahulu. Oke, bagus. Kemudian macam-macam perubahan sosial. iya. Yang pertama secara lambat, yang kedua secara cepat, yang ketiga perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan sosial progres dan regres. Oke. Perubahan sosial progres masuk dalam perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dikarenakan banyak masyarakat didorong untuk bergerak ke arah kemajuan atau menguntungkan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga pelosok desa. Perubahan sosial regres, di mana perubahan ini akan membawa kemunduran atau merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya aksi bullying yang mulai menyerang lingkungan remaja, dan perubahan ini termasuk dalam perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Ya. Sudah? Sudah Pak? Ya, bagus sekali. Baik, Bapak sudah mendengar dan menyimak dengan seksama dari hasil presentasi kalian 1 dan 4. Jadi ada beberapa tugas yang sudah kalian analisis. Baik, di sini kita akan menyimpulkannya dari materi kita secara bersama-sama, yaitu intinya di sini kalian itu bisa menyebutkan, menganalisis dan menunjukkan sebenarnya ya bentuk-bentuk perubahan sosial dari materi kita hari ini, khususnya dari video dan gambar ya, dari video dan gambar. Oke. Dari hasil simpulan kalian ya, tolong Fadil perhatikan dari hasil simpulan kelompok kalian. Ya, di sini bisa disimpulkan bahwa gambar 1 dan 2 itu masuk di perubahan sosial cepat, lambat dan cepat ya. Gambar 1 lambat dan cepat. Kemudian yang gambar 3 dan 4 itu direncanakan dengan tidak direncanakan atau dikehendaki dengan yang tidak dikehendaki ya. Kemudian gambar 5 dan 6 itu perubahan sosial, bentuknya itu yang perubahan sosial yang kecil dengan yang besar ya. Kemudian 7 dan 8 ini listrik masuk ke desa, dan di sini ada menjadi ledakan akibat peperangan. Itu progres dan regres ya, arah perkembangan progres dan regres. Kemudian dari definisi, kalau yang lambat berarti perubahan sosial itu terjadi dengan waktu yang relatif lama, sehingga perubahan sosial itu bisa terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri.
Kalau yang cepat, karena ini berkaitan dengan waktu, dia terjadi secara cepat, secara cepat. Kalau di sini kan revolusi industri. Bisa juga dengan contohnya yang lain itu seperti perebutan kemerdekaan, ya, revolusi kemerdekaan. Itu bisa, itu yang cepat. Kemudian yang dikehendaki berarti perubahan sosial itu terjadi direncanakan, ya. Misalnya kalau suatu desa ingin terhubung dengan kabupaten, berarti kan harus dibuat suatu akses yang berupa jalan, itu transportasinya. Berarti kan itu direncanakan sehingga dari desa ke kota itu bisa diakses dengan mudah oleh penduduknya. Misalnya penduduknya pengen ke kota, jadi seperti itu ya. Itu direncanakan. Jadi perubahan-perubahan yang direncanakan itu masuknya di situ ya. Ada social plan-nya, ada planningnya di situ ya. Kalau seperti gambar 4, ini kan bencana alam. Ini kan tidak ada yang direncanakan. Ya, banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kemudian sekarang pandemi, itu kan terjadinya secara tiba-tiba, tanpa direncanakan, tanpa diminta, ya, seperti itu. Gambar 4. Kalau gambar 5, ini bentuk perubahan sosial yang kecil. Kenapa kecil? Karena terjadinya lingkupnya skalanya kecil, tidak menyeluruh maksudnya. Kalau itu terjadinya secara menyeluruh, baru dia perubahan besar. Contoh gaya rambut. Siapa sih orang yang mau gaya rambutnya berdiri semua seperti ini? Kan hanya sepertinya anak-anak geng, anak-anak punk biasa kan. Paling gitu yang maunya seperti itu. Atau pakaiannya, misalnya ada yang suka pakai batik, paling orang tertentu yang mau pakai batik ya. Atau yang suka pakai kemeja, paling tertentu saja kan. Tidak semua orang. Kalau itu mencakup ya secara keseluruhan orang di bumi atau di dunia atau di masyarakat, itu baru dia masuk ke perubahan besar. Sebagai contoh, era informasi. Sebutkan dengan bapak orang yang tidak mempunyai akses informasi atau HP. Rata-rata semua kan pasti ada itu ya, walaupun tidak 100% tapi mendekatinya. Itu artinya perubahannya sudah skala global. Jadi tidak hanya terjadi, maksudnya tidak hanya terjadi di misalnya di tempat kita di Indonesia, misalnya punya HP, di negara lain juga punya akses informasi. Kemudian di era industri ya, semua orang sudah mengalami itu semua. Kemudian yang 7 8, yang 7 itu progres, yang 8 itu regres. Yang 7 kenapa itu progres? Karena perubahan sosial itu mengarah kepada kemajuan yang terjadi di suatu lingkungan sekitar. Misalnya listrik masuk desa, itu kan hal yang positif. Yang dulunya gelap-gelapan, sekarang sudah terang-terangan ya. Jadi bukan arti gelap-gelapan maksudnya apa? Maksudnya tanda kutip ya. Maksudnya dulunya tidak ada cahaya, tetapi setelah ada listrik lalu ada cahaya. Misalnya kalian bisa untuk belajar ya. Seperti itu contohnya, contoh positifnya. Kemudian gambar 8 ini seperti ledakan bom ya. Ini ledakan bom yang terjadi peperangan ya. Ini Bapak ambil di ruang guru, itu peperangan di Suriah. Itu kan bom, bahan asalnya itu kan sebenarnya dinamit. Dinamit ada bahan khusus untuk bahan peledak. Itu kan fungsi awalnya orang menemukan itu hanya untuk tambang. Itu yang harus kalian ketahui. Itu fungsi awalnya itu hanya untuk tambang, untuk meledakkan struktur tanah, untuk diambil materialnya. Tapi disalahgunakan lalu untuk dipakai membuat bom. Ya, itu salahnya. Karena itu mengarahnya kepada hal-hal yang negatif, makanya dia masuk regres. Jadi ingat, kalau progres itu mengarahnya ke positif. Kalau regres mengarahnya ke berarti itu ke regres semua itu ya, ke negatif itu. Cara ingatnya seperti itu. Jadi bentuk yang kita pelajari hari ini itu semuanya ada 8 ya, 8. Dari 4 kategori bentuk perubahan sosial ya. Jadi itu kesimpulan kita, materi kita pada hari ini. Jadi Bapak berikan tugas untuk kalian, kerjakan dulu LKPD-nya sebentar, nanti dikumpulkan ya. Di LKPD ini ayo berpendapat ya.
Kalian sebutkan aja contoh perubahan sosial di sekitar kalian. Nanti kalian tentukan jenisnya masuk kemana. Kemudian tuliskan pendapat kalian. Ya, kenapa masuknya di situ? Misalnya sekarang misalnya di tempat saya petaninya sudah menggunakan mesin gitu dalam proses membajak sawah. Itu masuknya ke mana gitu kan? Itu kan contohnya misalnya. Masuknya di bentuk perubahan sosial mana? Seperti itu. Alasannya menurut kalian itu apa gitu? Itu masukin di sini alasannya apa? Gitu. Misalnya membajak sawah, masuknya direncanakan alasannya karena program tersebut direncanakan oleh pemerintah melalui bantuan-bantuan peralatan pertanian yang diberikan, misalnya seperti itu ya. Oke, silakan kerjanya. Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya. Satu contoh saja. Kenapa? Masing-masing ya, tapi jangan besar. Masing-masing. Boleh kalian diskusi sama teman kelompok ya. Satu contoh aja. Iya. Iya. Ini dari 1, 2 sampai 3 ini satu sebenarnya jawabannya. Kalian hanya menyebutkan lalu menentukan bentuknya, kemudian menjelaskan alasannya. Nah, itu saja. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Tugasnya silakan dikumpulkan. Lydia, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Lengkapi dirinya saja, ya, saja dikumpulkan. Sudah ini oke, sudah Bapak periksa ya. Oke, nanti perwakilan satu orang menyampaikan resumenya ya, menyimpulkan dari materi kita ya. Ada yang siap untuk menyimpulkan pelajaran kita secara garis besar ya? Ini saja ya. Periksa dulu. Ya, secara keseluruhan hasilnya sudah baik semua dan betul semua, jadi pemahaman konsepnya sudah benar dan betul. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mendengarkan kesimpulan dari kalian perwakilannya. Bapak minta itu Lydia ya. Di depan aja. Di depan. Ya. Sampaikan aja. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah kami belajar tentang memahami macam-macam bentuk perubahan sosial, yaitu ada perubahan sosial progres dan perubahan sosial regres. Di sini karena perubahan sosial progres mendorong ke arah yang maju atau ke arah yang positif untuk mendorong masyarakat untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Sedangkan perubahan regres adalah perubahan yang berdampak negatif. Perubahan ini akan membawa kemunduran atau
Ya, oke, sudah cukup. Silakan duduk. Ya. Itu dari kelompok Lydia, berarti kelompok Lydia menyimpulkan perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Kemudian perubahan sosial berdasarkan pengaruh kita bisa simpulkan secara bersama. Itu berarti bentuknya ada yang besar dengan yang kecil. Kemudian kalau perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, itu ada yang dikehendaki dengan tidak dikehendaki. Kemudian kalau berdasarkan waktu itu ada yang cepat dengan ada yang lambat. Oke, contohnya seperti gambar tadi ya yang sudah kalian kerjakan. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan dari materi kita? Ada yang belum paham atau belum jelas? Bisa ditanyakan sebelum Bapak tutup. Ya, baik. Sepertinya tidak ada dan sudah paham semua. Jadi minggu depan kalian pelajari materi selanjutnya yang sudah Bapak berikan dan tinggal kalian pelajari nanti, dan kita bisa belajarnya dengan efektif dan efisien sehingga pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Sebelum mengakhiri juga Bapak ingatkan, karena kita masih masa pandemi, jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Minimal kalian menggunakan masker, kemudian sering dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, dan menghindari kerumunan serta menjaga jarak. Ya, itu pesan Bapak. Ya, oke. Bapak kira cukup. Sebelum mengakhiri, Bapak minta ketua kelas pimpin kita dengan doa sebelum kita pulang. Sebelum kita akhiri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, selamat pagi semuanya.